Kita meneruskan apa yang kita pelajari mengenai menghayati hidup sebagai makhluk kekal. Menghayati hidup sebagai makhluk kekal. Menghayati hidup sebagai makhluk kekal harus dimulai dari anak-anak. Kan ibarat orang kita ini baru bangun tidur, saudara. Ya. Kita baru bangun tidur. Saya kira itu saya tujukan untuk diri saya sendiri juga, saudara. Seperti bangun tidur, kita baru siuman. Dan kita juga mengingatkan orang untuk siuman, untuk berjaga. Dan dari kecil sejak kanak-kanak, anak-anak kita harus diajak untuk berpikir dan menghayati bahwa kita makhluk kekal. Tahukah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, banyak di antara saudara yang sebenarnya hari ini sudah tidak mampu menghayati bahwa diri saudara makhluk kekal. Itu memang tidak membuat saudara tidak ke gereja. Saudara masih ke gereja. Memang saudara turut mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan. Tapi sebenarnya saudara tidak menghayati diri sebagai makhluk kekal secara pantas, secara proporsional. Sebab kalau seseorang menghayati bahwa dirinya makhluk kekal, itu gejala-gejalanya jelas. Dan ini penting karena ini akan sangat mempengaruhi sikap hidup, mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Manusia modern yang berpikir maju dan cerdas, berusaha bagaimana membuat hidup ini indah, penuh warna dan kreativitas. Kreativitas tersebut ya sekarang diekspresikan dalam bentuk model pakaian, perhiasan, olahraga, game, berbagai pameran, berbagai pagelaran dari pemilihan ratu kecantikan sampai pemilihan hewan piaraan. Belum lagi kegiatan manusia di gelanggang politik dan bisnis. Hal-hal yang tidak dikenal oleh manusia di abad-abad sebelum kita. Jadi kenapa rasanya waktu ini berjalan lebih cepat? Sebab manusia penuh dengan kesibukan. Manusia modern yang kreatif membuat dunia ini indah, penuh warna. Teknologi juga menciptakan berbagai kemudahan hidup dan berbagai hiburan, serta inovasi atau penemuan yang memukau. Di lain pihak manusia memiliki banyak kesibukan yang makin menenggelamkan manusia, menenggelamkan dirinya jauh dari kesadaran bahwa dirinya adalah makhluk kekal. Coba Anda renungkan ini. Dunia kita ini dunia yang sangat penuh warna, dunia yang indah, penuh warna dan kreatif. Tadi sudah saya sebut dari model pakaian, perhiasan, olahraga, game, pameran, macam-macam saudara. Belum teknologi, belum gelanggang politik, belum kompetisi di bisnis, dan lain sebagainya. Teknologi yang memukau, inovasi yang memukau. Di pihak lain manusia akan terus sibuk dan menenggelamkan dirinya dari keadaan, kesadaran jauh dari kesadaran sebagai makhluk kekal. Kesibukan manusia membuat mata hatinya tertutup terhadap makna hidup yang sesungguhnya. Sebab makna hidup telah diisi dengan berbagai kegiatan hidup tersebut. Saya tidak katakan keliru manusia punya berbagai kegiatan. Tetapi kalau sampai kegiatan-kegiatan tersebut membutakan mata hati nuraninya, sehingga tidak sadar dirinya makhluk kekal. Wah, ini membahayakan, saudara. Sebenarnya ini kondisi yang sangat membahayakan jika ditinjau dari kekekalan. Ditinjau dari kekekalan, membahayakan.
Nah, dunia yang penuh warna, yang kreatif, yang tambah indah ini ditinjau dari kacamata sekuler, wah indah. Berbeda jauh dari kehidupan manusia abad-abad sebelum kita. Kalau seandainya boleh waktu diputar balik, ya kalau kita lihat 200-300 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 60-70 tahun yang lalu, betapa sepinya dunia ini. Betapa sepinya. Tanpa televisi, tanpa internet, tanpa handphone, ya 100 tahun yang lalu. Betapa sepinya. Apalagi di dunia timur yang tidak tersentuh peradaban modern. Tapi sekarang manusia sudah sangat sibuk. Nah, di Lukas 17 ayat 26 sampai 30, keadaan manusia ini seperti keadaan zaman Nuh dan kota Sodom Gomora. Orang makan, minum, kawin, dikawinkan sampai melupakan tujuan hidup yang digariskan oleh Tuhan. Sampai melupakan tujuan hidup. Tidak menemukan tujuan hidup. Ini tidak saya ada-adakan ya, ini fakta. Dan kalau saudara memiliki hati yang tulus, nurani yang bersih, dan pikiran yang cerdas, saudara bisa melihat dan menemukan fakta ini. Yuk kita sadar yuk. Manusia telah menjadi budak dunia, budak hiburan, budak olahraga. Olahraga perlu bahkan harus. Tetapi kalau menjadi penonton yang sampai freak, sampai kecanduan, saya nggak bisa mengerti. Seakan-akan ya, menjadi penonton itu kewajiban. Lalu membela, misalnya membela MU, gitu ya, Chelsea, teman berantem gara-gara masing-masing punya jagoan, saudara. Kalau di Indonesia ini antara kesebelasan dari satu wilayah dengan wilayah lain sampai baku hantam, kelahi, bakar mobil, sampai ada yang mati. Aduh saudara, kayak kurang kerjaan. Dia yang menang, emangnya lu untung apa? Dia yang kalah, lu rugi apa? Ya, nonton bareng, pagi-pagi pulang lemes, kenapa? Jagoannya kalah. Mulai judi dari uang 50.000, 100.000, cuman iseng-iseng, sampai jutaan. Kan kurang tegang kalau cuma 100. 1 juta dan 1 juta kurang tegang, harus 10 juta. Kurang tegang, harus 100 juta, dan seterusnya. Jadi judi akhirnya. Berapa? 10, 11, 21, 32, 51. Udah ada angkanya, saudara. Menjadi budak teknologi, menikmati hasil teknologi untuk tujuan kemudahan hidup adalah baik. Tetapi kalau menjadi keharusan adalah perbudakan. Budak mode, budak segala kesenangan. Manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan memiliki apa yang teknologi sediakan. Semua ini memberi warna jiwa, sehingga manusia tanpa sadar telah membangun suatu standar. Dan standar itu makin membuat manusia jauh dari maksud manusia diciptakan oleh Tuhan. Jiwa manusia makin jauh dari kesadaran bahwa dirinya makhluk kekal. Makin jauh. Makin jauh, saudara. Bagaimana membuat peta kehidupan manusia berubah? Waduh, ini gak gampang. Sebab peta kehidupan manusia sudah terlanjur rusak. Semakin berubah ke arah yang salah. Dan semakin jauh meleset. Semakin jauh meleset. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana tidak kedurhakaan tidak semakin bertambah-tambah. Dan kasih kebanyakan orang semakin dingin. Matius 24 ayat 12. Ya, ini belum daya tarik barang lewat iklan. Wah, iklan-iklan itu luar biasa itu. Memancing orang untuk memiliki sesuatu. Padahal tanpa sesuatu itu dia juga hidup loh. Wah, makin gak karu-karuan, saudaraku. Saya ingatkan bukan berarti saya anti teknologi ya, saudara. Tapi kalau sudah menjadi kewajiban seakan-akan harus mengikuti semua
hasil teknologi, wah itu perbudakan. Nggak salah lo punya pakaian yang modis, tapi kalau menjadi kewajiban harus modis, kalau nggak malu nih, nah jadi rusak saudara. Bukan tanpa alasan kalau melihat situasi seperti ini, Tuhan Yesus berkata di Lukas 18 ayat 7. Ini kita baca. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Iya, orang-orang pilihannya artinya orang yang punya integritas hidup sebagai anak Tuhan. Ingat perumpamaan mengenai janda, ya, dengan hakim yang tidak takut Tuhan itu bukan soal permintaan, saudara. Ya, saya perhatikan ya, saudara, banyak orang salah tapi nggak ngerti salah gitu, meleset dikit tapi salah. Misalnya kalau khotbah soal ini, the power of praying, kuasa doa. Dari dulu sampai sekarang kuasa doa itu sama, gitu. Terus dikasih contoh doa-doanya Hana, doanya ini, doanya itu, gitu ya. Itu sesat tuh sebenarnya. Karena umat perjanjian baru, itu sudah jadi anak-anak yang harus memiliki pikiran perasaan seperti Bapak. Doa itu bukan permintaan. Jadi kalau contoh-contoh itu lalu membuat kesimpulan kuasa doa, gitu. Jadi seakan-akan permintaan-permintaan kita itu mengandung kuasa untuk mendatangkan sesuatu dari Tuhan. Itu bisa dimengerti kalau untuk umat perjanjian lama. Kalau perjanjian baru kan dialog dengan Tuhan. Dalam dialog kita mengerti pikiran perasaan Tuhan. Dengan mengerti pikiran perasaan Tuhan kita melakukan kehendaknya. Nggak ada permintaan kita untuk kepentingan kita. Semua yang kita ingini itu berasal dari Tuhan atau fotokopi keinginan Tuhan. Sedikit meleset, tapi meleset. Kuasa doa, seakan-akan permintaan itu bisa mendatangkan kebaikan untuk kita. Dalam hidup orang Kristen tuh doa itu dialog, bukan permintaan. Kalau di Lukas pasal 18 itu kan janda itu wah ngotot gitu. Itu sebenarnya yang diajarkan bukan permintaan terus-menerus, tapi integritas. Bagaimana si janda tetap dalam positioningnya. Tetap di positioningnya. Aku mau, hakku dibela, aku dimenangkan. Jadi, itu beraninya itu loh. Positioningnya itu loh. Tuhan berkata kalau anak manusia datang, terus adakah ia mendapati iman di bumi? Pernyataan ini memberi peringatan kepada kita bahwa dunia dalam situasi di mana iman Kristen yang sejati sulit dipertahankan atau sulit ditemukan. Karena sulitnya ditemukan iman yang sejati, maka banyak orang memiliki iman yang jauh dari standar. Berkenaan dengan hal ini, Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang setia kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dalam kelicikannya. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Jadi pikiran orang jadi sesat tanpa dia sadari. Meleset. Karena dunia situasinya begini. Oke, di tengah dunia yang semakin gelap ini, pasti masih ada orang-orang pilihan yang disisakan. Seperti zaman Nuh 8 orang, zaman Sodom Gomora mestinya 4, tinggal 3 orang. Orang-orang Kristen yang percaya kepada sesuatu yang sulit untuk dipercayai. Orang-orang Kristen yang percaya kepada sesuatu yang sulit dipercayai. Orang-orang Kristen yang melakukan sesuatu yang sulit diterima dan dimengerti orang pada zamannya. Oleh sebab itu kita tidak perlu malu, rendah diri dan tawar hati ketika harus berhadapan dengan lingkungan yang tidak bisa mengerti keadaan kita. Kita tidak boleh terbawa oleh cara hidup mereka yang fasik, atau terbawa oleh cara hidup orang-orang Kristen yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya masih jauh dari standar kebenaran Injil. Di sini yang dibutuhkan integritas yang kokoh. Tadi kan si janda itu ingat ya, integritas yang kokoh. Integritas di sini maksudnya
sikap yang konsisten dalam memegang dan menegakkan prinsip-prinsip kebenaran dalam segala situasi. Integritas yang kokoh, integritas di sini maksudnya sikap yang konsisten dalam memegang dan menegakkan prinsip-prinsip kebenaran di segala situasi. Untuk memiliki integritas sebagai pengikut Kristus yang sejati, orang harus memahami prinsip-prinsip kebenaran Injil yang diajarkan dan yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Yang diajarkan, yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Nah, banyak khotbah-khotbah di mimbar gereja yang memang diangkat dari teks Alkitab. Kayak tadi tuh, misalnya di Lukas berapa tadi? 18. Ayo kalau doa kita ini jangan putus asa. Pagi berdoa belum dijawab, sodoklah siang hari belum dijawab, sodoklah sore belum dijawab, sodok lagi malam belum dijawab, tengah malam belum dijawab, dini hari. Tuhan biar sampai vertigo lalu menjawab doa kita. Banyak doa, banyak berkat, kurang doa, kurang berkat, tidak doa, tidak berkat. Saya mau nanya, doa itu apa dulu? Berkat itu apa dulu? Kan itu semua masih kacau balau, saudaraku. Taat, berkat, ya taat, laknat. Taat itu yang gimana? Kalau orang Israel melakukan Taurat, betul? Kita kan beda. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Berkat itu apa? Ini kan kalau PL, ini PB. Kan misalnya bicara soal taat. Taat itu apa sih? Taat di sini apa sih? Di sini melakukan Taurat. Kalau ini kehendak Allah. Beda. Berkat. Apa berkat itu? Ini berkat juga. Kalau orang Israel bicara soal berkat, itu bicara soal menang dari musuh, hasil panen yang berlimpah, jauh dari epidemi penyakit. Nah Kristen, gitu juga. Tidak. Emang Pak Eras senang sakit? Enggak, makanya jaga kesehatan. Paulus taat, digebuki, badannya penuh luka, sampai mati, tidak punya harta, gimana tuh? Bagaimana dengan orang-orang yang pada zaman aniaya dari lahir jadi orang Kristen sampai mati tidak pernah senang? Coba, saudara, Anda masih bersama saya? Prinsip-prinsip kebenaran Injil itu pusat kebenaran. Ini banyak khotbah mengacu pada kehidupan umat perjanjian lama, bangsa Israel. Seakan-akan standar bangsa Israel sama dengan orang Kristen, itu membuat meleset. Dan waduh saudara, saya dengar khotbah-khotbah orang, waduh sedih saya. Ini salah. Salah. Kelihatannya bagus, tapi salah. Misalnya ya gini loh, misalnya. Sampai begini aja bisa salah loh, misalnya. Yang kayaknya benar. Allah itu setia, saudara. Setia. Setia pada Abraham, pada Nuh, pada sebut nama saya. Dia setia kepadamu. Ya iyalah. Lalu, ya udah. Percayalah dia setia, kuatkan hatimu. Itu kan nggak salah ya, nggak salah. Tapi kalau nggak ada kelanjutan jadi salah. Kamunya harus setia. Dia menjawab doa, saudaraku. Dia menjawab doa. Dia tidak pernah tidak menjawab doa. Sekarang siapa yang berdoa? Isi doanya apa? Dia pasti menjawab doamu. Dia peduli persoalanmu. Dia mengerti beban-bebanmu. Dia pasti menjawab doa. Iya. Terus amin, amin, yes, yes. Yang doa itu siapa dulu? Isi doanya itu apa? Dia tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang dilakukan dulu, dia juga lakukan di kota Jakarta. Seneng kan? Nah mungkin. Yang dulu dia lakukan, dia juga lakukan di Jakarta. Bisa, tapi tidak. Maksudnya yang mana? Yang dilakukan itu yang mana? Apa yang dia lakukan zaman dulu, Allah tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, saudaraku sekalian.
Dia tidak berubah. Yang Allah lakukan dulu, dia juga bisa lakukan sekarang. Amin. Anda pasti mau amin. Untung gak ada yang amin nih. Kalau amin, seneng tuh. Yang begitu seneng. Allah menjawab doa. Dia mengerti persoalanmu. Orang dia jadi bodoh melulu gitu loh. Allah itu baik. Baik bagi siapa? Baik yang bagaimana? Oke, saya teruskan ya saudara. Jadi untuk memiliki integritas sebagai pengikut Kristus harus mengerti dulu apa sih prinsip-prinsip kebenaran dalam Injil itu, gitu loh saudaraku. Dan sekarang kita ini sedang baru melek, baru terbangun, baru terjaga, belajar prinsip-prinsip Injil yang benar. Kalau saya jujur ya, baru melek. 4 tahun dari tahun 2009 saya periksa akhir, 2009 akhir saya baru melek. Sebelumnya Pak, ya lumayan baik aja, lumayan, tapi itu meleset. Sekarang baru melek, terus melek. Saya terus belajar bagaimana hidup tidak bercela Tuhan. Kenapa aku masih salah Tuhan? Di mana kesalahanku Tuhan? Terus saya belajar terus. Tidak heran banyak orang Kristen yang merasa sudah memiliki kualitas hidup yang baik sebagai orang Kristen. Padahal tidak sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak belajar standar hidup Tuhan Yesus yang sangat tinggi dan agung. Kalau prinsip-prinsip Tuhan tidak dipahami, maka integritas yang dimiliki dan dikenakan itu integritas palsu yang kualitasnya rendah. Masih ke gereja, kasih perpuluhan, sumbangan. Tapi itu bukan standar integritas Tuhan. Dan cara iblis inilah yang menyesatkan sehingga menghambat atau menggagalkan umat Tuhan menjadi corpus delicti. Iblis tidak terlalu terganggu. Iblis tidak terlalu terganggu dengan jumlah orang yang rajin ke gereja dan menjadi manusia yang santun di masyarakat modern. Tetapi iblis akan gemetar terhadap orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Rela kehilangan kesenangan-kesenangan dunia. Nah, dunia dalam situasi yang memaksa orang senang. Jadi aneh kan kalau saudara mau berpijak pada kebenaran Injil dan punya integritas. Keselamatan yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus bukanlah berproyeksi membangun agama Kristen dengan jumlah pengikut yang banyak. Tapi menciptakan manusia baru yang memiliki chemistry seperti dirinya. Chemistry-nya sama. Nah dunia ini kan punya chemistry yang berbeda. Itu meracuni pikiran. Makanya dari anak-anak terus harus dikasih chemistry-nya Tuhan. Jika kualitas orang percaya tidak seperti diri Tuhan Yesus, berarti keselamatan belum terwujud dalam hidup orang itu. Nah, di dunia modern yang syarat dengan keindahan, kesibukan dan kreativitas ini, semakin sulit memiliki chemistry-nya Tuhan. Makin sulit. Tapi kita harus seperti janda tadi itu, enggak peduli, tetap punya positioning yang benar. Makanya kalau saudara tidak tekun belajar firman, betapa sulitnya keadaan Nuh dan keluarganya yang harus melawan arus dunia pada waktu itu. Semangat hidup mereka bertentangan dengan semangat zaman yang ada. Spirit of the age. Semangat zaman mereka, semangat hidup mereka bertentangan dengan semangat zaman. Tetapi mereka berani mengambil positioning yang berbeda sekali dengan dunia dan manusia sekitarnya. Dan hidup Nuh bersama keluarganya dirampas oleh panggilan untuk menempatkan diri sebagai umat yang terpilih yang diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan itu mahal. Nuh harus membangun bahtera. Dia harus beritahu yang lain. Ini paralel atau analoginya sama dengan orang Kristen. Kerjakan keselamatanmu. Apa selamat? Kembali ke rancangan semula. Yang bagaimana? Yang dikenakan Tuhan Yesus, chemistry-nya harus seperti dia. Dunia boleh berubah, zaman boleh berubah, keadaan boleh berubah, chemistry-nya tidak berubah. Nah, saya yang mulai bangun ini mulai mencari-cari jenis chemistry yang bagaimana.
yang Tuhan miliki itu. Saya harus rasa dulu. Saya rasakan dulu. Saya kenakan dulu. Saya baru bisa mengajar orang lain. Itu pun tidak kepada semua orang atau tidak banyak orang yang mau. Percaya deh. Titik tertentu dia nggak ngerti. Karena sudah terlanjur memiliki pemahaman yang salah mengenai hidup. Contoh tadi, menghayati kekekalan sudah tidak pernah dimiliki sejak muda. Setelah tua udah nggak sanggup. Oh ngerti, bagus juga. You belum. Kalau saja ngomongan you tahu, wah kita ini kekal ya, takut juga mati ini ya. Gimana nanti? Tapi you nggak mampu. Kenapa? Karena terlalu lama you punya pikiran diwarnai oleh dunia. Lalu gimana Pak caranya? Tekun dulu belajar firman sampai kagum, takjub, setelah berbaik kebenaran baru. Saya sadar loh setelah dibukakan banyak kebenaran ini, waduh, banyak salah kita loh. Meleset. Makanya saya mengajak Bapak Ibu atau orang-orang yang bersama saya melayani, yuk tetap tekun mendengar firman. Ayo kita sama-sama punya satu chemistry yang sama ya. Saudara bayangkan bagaimana Nuh dan keluarganya setiap hari bekerja keras membangun bahtera di tengah-tengah hujan ejekan dan cemooh orang kepada mereka. Tetapi mereka tetap dalam integritas yang tinggi bagi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berani membayar harga keselamatannya. Ini adalah gambaran yang tidak pernah lekang oleh zaman. Orang yang diperkenan Tuhan membawa pesan bagi generasinya adalah orang-orang yang mau diasingkan. Orang yang bersedia diasingkan oleh Tuhan dari dunia ini. Diasingkan bukan berarti meninggalkan kesibukan. Diasingkan bukan berarti meninggalkan keramaian. Diasingkan bukan berarti lalu tidak menggunakan teknologi. Bukan berarti tidak pakai pakaian yang modis. Tetapi berani mengenakan cara hidup yang berbeda dengan dunia sekitarnya dalam sikap batiniahnya. Jangan kita mengimitasi Tuhan Yesus dengan pakai jubah, pakai jambang, pakai jenggot. Itu orang Palestina 2000 tahun yang lalu. Yang you serap itu bukan fisiknya. Yang you adopsi itu bukan penampilan fisik. Yang you adopsi itu spiritnya. Nah bagaimana menemukan spirit Tuhan? Itu yang runyam, artinya sulit. Makanya menggali Alkitab, perhatikan apa yang diajarkan dan yang dilakukan Tuhan Yesus. Tidak terlalu jelas, kita perhatikan Paulus. Paulus yang meniru Tuhan Yesus, kita contoh hidupnya. Nah ini kan masalahnya adalah bagaimana memahami cara hidup yang berbeda itu. Kan pada waktu itu Tuhan Yesus punya cara hidup. Sikap batin. Nah bagaimana kita menangkap itu? Dalam hal ini seseorang harus menerima pewahyuan kebenaran dari Tuhan. Pewahyuan kebenaran orisinil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya mau beritahu kepada saudara ya, setiap zaman itu membutuhkan kebenaran yang menjawab zamannya. Tuhan menyingkapkan kebenaran pada zaman Martin Luther abad 1415 ya, ketika reformasi muncul. Martin Luther yang dapat menjawab kebutuhan umat pada zamannya. Jadi Tuhan menyingkapkan kebenaran pada Martin Luther. Tetapi apa yang disingkapkan Tuhan pada zaman itu belum bisa menjawab kebutuhan orang pilihan 500-600 tahun kemudian zaman kita ini. Sekarang dibutuhkan pewahyuan yang lebih dahsyat dari zaman-zaman sebelumnya. Sebab zaman ini kedahsyatan kejahatan juga luar biasa. Begini saudara, ini permukaan laut, ini dasarnya. Saudara, ini kejahatan. Ketika kejahatan orang 10.000 di atas permukaan laut, itu perlu kebenaran di sini. Tapi ketika kejahatan 40.000 kaki di atas permukaan laut, itu perlu kebenaran yang lebih dalam di sini. Masa Pak? Ya perhatikan saja. Dunia kita tambah jahat kalau kebenaran tidak kuat.
Nggak bisa mengantisipasi. Nggak bisa. Zaman masih baik-baik, masih tidak jahat orang-orangnya. Oh, nggak dibutuhkan itu. Militansi tinggi seperti hari ini. Dianggap lebay mungkin. Tapi dunia kita ini jahat. Orang harus punya positioning yang jelas. You mau di pihak siapa? Di pihak mana? Harus jelas. Ini ke depan ini, wah tambah nggak karu-karuan ini. Di mata dunia kita ini. Kalau mengenal kebenaran. Orang kita ini kan, orang-orang dunia ini kan jahat-jahat. Sama duit jahat, pelit-pelit gitu. Tapi kita yang diberkati Tuhan dan kita yang mengerti, menghadapi kekalahan. Kita bantu orang itu kan, waduh. Nggak semua orang bisa kita bantu dan jangan bantu orang yang tidak pantas dibantu. Ingat tuh ya. Oke? Jangan bantu orang sembarangan dan jangan bantu orang yang tidak pantas dibantu. Tapi kalau Tuhan kerahkan kita untuk menolong orang, untuk berkorban bagi sesama. Itu. Lalu saya memperhatikan satu hal. Dosa itu dilakukan kalau kita mulai sembrono dari perkara kecil. Percaya deh sama saya. Jadi kalau kita mulai satu hari, aku mau nggak bersalah hari ini Tuhan. Aku mau suci ya, tidak bercacat ya. Tuhan ingatkan kembali ke saya. Kamu tuh kalau mau hidup bersih itu dari perkara kecil, pagi bangun, kamu bercanda keterlaluan di sini. Sembarangan bercanda gitu, ngomong sembarangan gitu. Di sini, nanti kita bikin dosa besar di sini kita gagal. Percaya nggak saudara? Kita gagal di sini. Nanti kita ngomong sembarangan, marahnya sembarangan. Tapi kalau yang satu kita lolos, dua lolos, ini kita bisa lewatin semua. Nah kita lakukan. Coba deh, yuk perhatiin deh. Nanti Tuhan uji kok waktu turun orang kasar sama kita, lalu gimana kita sikap kita, gitu loh. Nah dari situ tuh, kita harus benar-benar tidak bercacat. Tidak mungkin Tuhan memberi perintah yang kita nggak bisa lakukan. Kalau Tuhan bilang kamu sempurna, pasti kita bisa. Tidak melakukan apa yang najis, pasti kita bisa. Suci dalam segala hal, pasti kita bisa. Ini yang ngomong juga belum suci sempurna loh. Tapi saya percaya bisa. Nanti kalau udah bercanda keterlaluan, waduh tadi salah ngomong. Cepat minta ampun, waduh kita gelisah minta ampun. Supaya jangan dosa lagi yang berikut, saudara. Ini misalnya kita telepon gitu, lalu kita, ini kurang ajar. Ya tapi, nah kita nggak jaga hati kita. Marah pun nggak boleh loh, marah itu boleh loh. Marah yang kudus. Akhirnya kita lepaskan marah kita yang nggak pantas. Nanti yang berikutnya lagi bisa salah lebih gede. Nah, kita mesti belajar dari bangun tidur. Yuk kita jaga, ke depan kita jaga. Jangan ingini apa yang Tuhan tidak kehendaki untuk kita ingini. Apapun. Jangan ingini apa yang Tuhan tidak ingini. Nah kita sering gagal. Saudara. Ini waktuku, ini hidupku, ini tenagaku, ini uangku, ini mulutku, ini mataku. Ya, yang kalau ketemu orang kayak begini ya kita sudah gak bisa ngomong lagi. Juga gak bisa. Saya ini juga terseok-seok saudaraku. Termehek-mehek saudara. Tapi saya mengerti kebenaran lalu kita tidak ada pilihan. Harus maju terus. Nah, dunia kita seperti ini membutuhkan pewahyuan yang lebih dahsyat. Lebih dahsyat dari zaman-zaman sebelumnya. Sebab zaman ini kedahsyatan kejahatan juga luar biasa. Dunia kita hari ini tidak bisa diantisipasi dengan kekristenan yang biasa-biasa saja. Khotbah 15, 20, 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Tuhan setia. Dia menetes air mata. Dia mendengar doa. Keluh kesahmu. Air matamu disimpan dalam kirbatnya. Bagus itu. Bukan tidak boleh. Bagus. Itu 50 tahun yang lalu. Masih bisa. Sekarang kalau cuma begitu. Bablas. Dia menebus dosamu. Sekali berdosa merah seperti kirmisi. Dan jalan putih seperti salju. Walaupun hitam seperti kesumba. Jangan putus seperti bulu domba. Dia kuduskan, dia sucikan. Dia lupakan salahmu. Nggak diingat lagi. Kasih agape. Besar setiamu. Itu rohani loh. Rohani banget ya. Besar setiamu. Orang Kristen begini keluar dari gereja brengsek nggak? Faktanya begitu. Faktanya begitu. Kita kan bukan anak kemarin sore yang baru hidup. Kita sudah melewati perjalanan panjang sebagai orang Kristen.
atau saya hidup di tengah-tengah komunitas Kristen, ngerti bener. Kalau tidak menggali kebenaran-kebenaran yang luar biasa, gak bisa. Itu udah lewat itu. Kuasa doa dulu sampai sekarang selama-lamanya tetap sama. Ketika Hana berdoa, Tuhan menjawab doanya. Abraham bersuruh, Tuhan menjawab doanya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, apapun dia mampu. Nggak ada yang baik. Udah, bagus kan? Lalu apa lagi? Ya udah itu. Coba jadi apa orang-orang Kristen diajar begitu doang? Harus ada kebenaran yang lebih dari itu. Harus masuk lagi ke kedalaman lautan yang lebih dalam. Kalau sekolah-sekolah Alkitab tidak memperbaharui cara pendidikannya, lulus dari sekolah Alkitab, dia hanya dibutuhkan di pedesaan-pedesaan jauh dari kota, yang pendidikannya masih rendah, yang belum tahu apa-apa. Apalagi kalau sudah mendengar khotbah seperti ini, wah, mentah dia khotbah. Ngerti nggak maksudnya? Mentah. Ini bukan saya mencela sekolah Alkitab lah, kita kan saya guru sekolah Alkitab. Kan saya juga melihat lulusan sekolah teologi yang macam apa, saudara. Nah, dalam galau hati saya yang begitu hebat ini, saya mulai mencanangkan Church is the Bible School. Gereja itu sekolah Alkitab. The real Bible School is church. Anda harus berbicara kebenaran kepada semua orang. Ini sekolah Alkitabnya di sini. Tapi kalau yang masih bertualang, masih main-main dengan dunia, lalu kan orang bilang, hebatnya apa itu suara kebenaran? Udah kehilangan dia. Udah kehilangan nurani ilahi. Pasti kesukaannya dunia. Jadi budak ini tadi. Budak mode, budak duit, budak olahraga. Betul nggak? Pasti. You lihat ya. Pasti. Budak politik. Bukan nggak boleh nonton politik. Boleh. Tapi buat apa? Kalau nggak masuk di dunia gelanggang politik. Kalau Anda mau tahu politik banyak. Untuk apa? Tahu sekilas ya sudah. Saya mau ngomong dari tadi satu kalimat. Kita ini orang-orang yang dipercaya Tuhan menemukan mutiara yang di bawah itu. Bukan karena saya yang ngajar, tidak. Ternyata Injil itu bisa menyesuaikan zaman dan mampu mengantisipasi dengan kokoh, sakti dan cerdas. Kita percaya bahwa Injil itu lebih sakti dari Pancasila. Lebih sakti. Nah, masalahnya adalah bagaimana menggali Injil dengan benar dan berani mengenakan dengan integritas yang tinggi. Pancasila itu sakti. Betul. Dari sejarah, ketika Pancasila tetap tegak di tengah-tengah hantaman perubahan zaman dan usaha orang untuk merubahnya, tetap sakti, tetap utuh, ya. Tapi Injil itu firman yang lebih sakti dari segala hal, saudaraku. Nah, masalahnya adalah bagaimana menggali Injil dengan benar dan berani mengenakan dengan integritas yang tinggi. Integritas artinya sikap yang konsisten dalam memegang dan menegakkan prinsip-prinsip kebenaran dalam segala situasi. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Berani nggak nyaman hidup? Berani tidak nyaman hidup? Berani berkorban apapun demi Tuhan? Anda tanya saya harus berkata, saya buktikan. Sekarang belum sempurna, saya akan buktikan. Cuman yang kasihan itu istri saya. Kalau dia nggak sanggup ikuti cara hidup suaminya yang udah lokomotif kemana-mana ini. Tapi saya akan minta hikmat Tuhan untuk tidak melukai siapapun di sekitar saya. Sebisa-bisanya. Hidup kita singkat kok. Yang namanya militan itu militan-militanan. Tidak militan sungguhan. Kalau militan sungguhan, you harus mengerti kebenaran Injil dulu. Baru bisa militan. Radikal yang gimana? You harus mengerti Injil yang benar, baru you radikal. Istilahnya sering bagus-bagus tuh sekalian. Waduh. Banyak gereja yang punya istilah bagus-bagus. Dengan slogan-slogan yang bagus-bagus. Tapi kalau saudara tahu kebenaran Injil, wah sakti itu. Zaman mau berubah gimana itu, Injil bisa mengikuti. Masalahnya kita menemukan nggak mutiara-mutiara itu. Jangan puas dengan kebenaran yang sudah dimiliki orang yang bisa menjawab pada zamannya. Zaman kita beda. Hanya orang-orang yang mengambil posisi
sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang akan mampu mengenakan Injil yang murni. Kepada mereka Tuhan akan semakin membuka pewahyuan firman-Nya lebih dahsyat. Kekristenan seperti ini adalah kekristenan yang akan menyita seluruh kehidupan. Ini loh hidup yang benar. Ini nasib kekal saudara. Dan nasib kekal banyak orang, saudaraku. Makanya saya mengajak saudara, ayo yuk sama-sama. Anda gak akan kecewa. Anda memilih jalan ini, Anda akan ketemu Tuhan Yesus. Cepat atau lambat, warna hidup yang istimewa yang kita miliki tercium oleh setiap orang. Oh, bukan mosok. Supaya kita ini jadi berkat. Role model. Sebagai orang percaya yang mengambil posisi, kita harus setia mempertahankan integritas sebagai pengikut Kristus. Walaupun diejek atau dianggap rendah oleh lingkungan kita. Anda berani coba? Jangan coba. Berani, titik. Amin.